Halo teman-teman, kembali lagi di hexatekno.com. Masih sama aku Muhammad Beni Mustafa dari Divisi Hardware and Overclocking. Pada video episode kali ini aku mau kasih rekomendasi sebuah memori yang cukup murah dan performanya sangat-sangatlah wah ya. Zaman sekarang ini DDR5 itu udah mulai bermunculan ya teman-teman. Kemudian generasi memori DDR4 itu udah mulai ditinggalkan sepertinya. Malah jangan kalian tinggalkan ya generasi DDR4 itu, karena gempuran DDR5 ini udah bermunculan ya. Banyak memori DDR4 itu yang udah turun harga terus murah ya. Aku tuh dapat sebuah memori yang harganya cukup ekonomis terus kapasitasnya besar ya. Aku udah coba beli. Ini barangnya, ini merek Hynix ya. Ini buatan Korea sepertinya. Terus ini kecepatan XMP-nya cuma 2666 MHz. Memori ini kapasitasnya 16 GB per kepingnya. Jadi 2 biji ini 32 GB. Terus harga per kepingnya kalau kalian tahu ini cuma 370.000. Apa bener sih performanya begitu jadul banget DDR4 ini? Apakah layak harus ditinggalkan? Apakah upgrade di DDR5 itu harus sebuah kewajiban? Pada video episode kali ini aku akan kasih lihat bagaimana performa dari DDR4 yang aku beli ini dan aku bandingkan dengan memori-memori mahal DDR4 yang aku punya, bahkan yang harganya masih di atas 1 jutaan ya. Dan aku juga sandingin dengan memori kit DDR5 juga nanti dalam hal performa bermain game ya. Di sini nanti aku juga akan melakukan overclocking manual sampai sejauh mungkin dan aman buat harian ya. Dan kita lihat performanya bisa mengalahkan memori yang lebih mahal atau enggak. Maka dari itu simak review lengkapnya berikut ini. Harga memori RAM DDR4 saat ini semakin murah. Saat tim hexatekno.com iseng-iseng searching di e-commerce, kami melihat sebuah RAM yang harganya cukup murah dengan kapasitas yang besar. Nggak pakai lama, kami pun langsung membelinya. RAM yang kami beli ini bermerek Hynix DDR4 dengan kecepatan XMP 2666 MHz CL17. Terus untuk kapasitasnya sendiri 16 GB ya, cukup besar. Harga untuk per kepingnya sendiri sangat murah, cuma 370.000-an. Untuk garansinya 3 bulan. Kami membeli 2 keping agar menjadi sebuah kit 32 GB. RAM ini memiliki tampilan tanpa head spreader ya, atau heatsink, karena ini merupakan RAM value. Sesuai dengan mereknya, RAM ini menggunakan chipset Hynix yang dipasang secara double side. Setiap keping terdapat 8 biji chip yang setiap chipnya memiliki kapasitas 2 GB. Buat kalian yang nanyain durability-nya, kebetulan tim Hexatekno udah memakai RAM ini untuk harian selama 1,5 tahun. Udah ngelewatin masa garansinya yang cuma 3 bulan. Alhamdulillah sampai hari ini masih awet. Tiap harinya daily buat render video, ngegame, bahkan untuk overclocking. Berikut ini tampilan software CPU-Z dari memori RAM Hynix. Terlihat di sini chipset menggunakan Hynix tentunya. Untuk XMP sesuai ya, di sini berjalan di 2666 CL17. Nah, untuk jenis Hynix-nya di sini kami menebak ini merupakan chipset Hynix jenis MFR. Untuk Hynix jenis CJR dan DGR biasanya itu XMP-nya di 3600 MHz. Pasti kalian penasaran bagaimana dengan performanya, apakah bisa mengalahkan memori RAM DDR4 yang lebih mahal, atau sejauh mana sih performanya dibanding DDR5 terbaru. Kami akan memperlihatkan hasil pengujiannya ya nanti ya. Saya juga akan menyertakan overclocking harian yang aman untuk jenis memori ini. Berikut ini setting overclocking harian yang aman untuk RAM Hynix ini ya. Pertama-tama kita masuk BIOS, kemudian kalian bisa scaling memory clock ya dari kecepatan XMP tadi 2666 MHz, naik perlahan aja. Nah, kebetulan kami di sini mentok di kecepatan 3333 MHz ya.
Untuk DRAM voltage sendiri, untuk harian jangan lebih dari 1,35 volt. Kalian bisa scaling voltage di range 1,3 sampai 1,35 volt. Kami men-set di 1,32 volt. Untuk bagian setting timing, di sini kalian bisa menurunkan angka CL perlahan karena ini XMP-nya CL17, kami set di 16. Kemudian untuk timing kedua, ketiga, kalian bisa membuat lebih besar nilainya agar lebih stabil. Di sini kami set 18. Kemudian untuk teras, nilai angka terbesar di sini kami set 36. Kalian bisa set di range 34 sampai 36. Untuk scaling timing ini kalian bisa mencoba perlahan ya. Sebenarnya untuk memori kami ini bisa lebih ketat lagi hingga CL14, namun memiliki voltase yang terlampau tinggi ya, di atas 1,4 volt. Jadi kami menggunakan timing CL16 agar lebih aman dan lebih stabil. Untuk setting RAM-nya hanya itu saja. Tekan F10, save, masuk Windows. Setelah masuk Windows, kalian jangan senang dulu. Memang RAM ini kalau dijalankan untuk sekedar running benchmark pasti keluar skornya. Namun untuk harian apakah stabil? Untuk menguji kestabilannya tersebut agar aman untuk digunakan buat sehari-hari, kalian bisa menggunakan software Memtest. Software ini sebenarnya berbayar teman-teman. Kalau versi free-nya kalian cuma bisa ngisi kapasitasnya maksimal 2000 MB atau 2 GB ya. Nah, untuk mengakalinya kalian bisa membuka Memtest ini sebanyak jumlah memori RAM kalian. Di sini contoh, kami menggunakan RAM Hynix dengan kapasitas 32 GB ya. Kami akan membuka tab Memtest ini sebanyak 16 tab. Terus kami isi setiap tabnya itu akan menjalankan stress test dengan memori 1800 MB atau 1,8 GB. Kenapa tidak diisi dengan 2 GB agar pas dengan kapasitas 32 GB-nya? Jangan dimentokin semua ya, disisain 2 GB untuk operating system berjalan ya. Kalau kalian mentokin sampai kapasitas habis, nanti OS kalian langsung hang ya, atau bisot, biasanya langsung berhenti sendiri. Kemudian kalian running ya semua tabnya dan tunggu hingga 100% atau bahkan lebih juga nggak masalah, bisa 200%, 300%, tapi itu nanti bakal super lama. Alangkah baiknya bila settingan kalian udah bisa melewati 100%, itu udah lebih dari cukup. Perlu kalian ketahui juga ya, banyak loh produsen memori itu menggunakan quality control dengan metode ini. Kita lanjut ke pengujiannya ya. Pada spesifikasi pengujian kali ini, kami menggunakan prosesor Intel Core i9 9900K, motherboard Asus ROG Maximus 11 Gen VGA RTX 3070, power supply Corsair RM650. Di sini kami juga menyertakan beberapa RAM pembanding dengan harga yang lebih mahal, yaitu Corsair Vengeance Pro RGB DDR4 2x8GB 3200 MHz. Ini memiliki harga 1,1 juta. Yang kedua, Corsair Vengeance Pro RGB DDR4 2x16GB 3200 MHz. Ini memiliki harga 1,7 juta. Dan yang terakhir, kami menyertakan sebuah kit DDR5, yaitu Clef DDR5 Value Series 4800 MHz 32 GB dengan harga 1,85 juta. Untuk RAM DDR5 di sini kami menggunakan prosesor Intel Core i7 12700. Untuk skenario pengujian kali ini, kami menggunakan benchmark sintetis Geekbench 3 Memory Performance, lalu AIDA 64 Copy Bandwidth, dan yang terakhir AIDA 64 Latency untuk mengukur efisiensi keketatannya. Kami juga akan memainkan dua buah game, yaitu Red Dead Redemption dan yang kedua Horizon Zero Dawn. Pertama, kita melihat hasil pengujian dari Geekbench 3 Memory Performance. Di sini terlihat RAM Hynix DDR4 2x16GB memiliki performa yang cukup kencang ya. Bahkan kondisi overclock di sini menyalip memori Corsair Vengeance Pro RGB yang harganya lebih dari 2 kali lipat dari RAM Hynix. Di sini terlihat memori DDR5 menunjukkan kecepatan bandwidth yang amat cukup kencang ya dibanding generasi DDR4.
Lanjut ke AIDA 64 copy bandwidth. Di sini RAM Hynix DDR4 pada kecepatan XMP menunjukkan performa yang paling lambat ya. Namun pada kondisi overclock, lagi-lagi berhasil menyalip Vengeance Pro RGB dengan selisih bandwidth hingga kecepatan 3 GB per second. Di sini DDR5 memiliki kecepatan bandwidth yang jauh di atas DDR4. Lanjut ke AIDA 64 latency, kita bisa melihat efisiensi dari kecepatan masing-masing RAM. Di sini nilai latency semakin kecil memiliki performa semakin kencang. Di sini Hynix DDR4 XMP memiliki keketatan 64,2. Nilai tersebut sebenarnya cukup efisien untuk sekelas XMP. Saat kita overclock, di sini keketatannya semakin efisien dengan nilai 57,2, menyalip Corsair Vengeance Pro RGB yang hanya memiliki efisiensi 62,7. Namun di sini terlihat dengan kencangnya bandwidth DDR5 ternyata memiliki nilai latency yang cukup besar, 81,4. Kita lanjut ke pengujian game. Pada pengujian game kali ini, apakah Hynix DDR4 akan memiliki performa yang cukup mengejutkan seperti benchmark sintetis sebelumnya? Mari kita simak hasil pengujiannya berikut ini. Pertama, kita lihat hasil pengujian dari game Red Dead Redemption 2 dengan setting resolusi 1080p high. Di sini terlihat Hynix DDR4 2x16GB dengan kecepatan XMP masih memiliki average FPS yang cukup baik, apalagi saat kondisi teroverclock. Di sini Hynix DDR4 memimpin dibanding memori pembanding DDR4 lainnya dan hanya kalah tipis selisih 3 FPS aja dengan DDR5. Lanjut ke game kedua. Di sini kami memainkan Horizon Zero Dawn setting 1080p Ultimate Quality. Lagi-lagi di sini RAM Hynix dengan kecepatan XMP 2666 MHz menghasilkan average FPS besar 100 FPS sangat playable. Saat teroverclock, average FPS meningkat mencapai 114 FPS, mengungguli pembanding DDR4 lainnya. Cuma kalah tipis selisih 6 FPS dari DDR5. Jadi performa untuk gaming, sebenarnya performa DDR4 ini masih sangat mumpuni. Apalagi kalau kalian bisa tuning memorinya dengan lebih baik, karena hanya selisih 1% bahkan tidak sampai dengan DDR5. Oke, sekian, kita masuk ke sesi kesimpulan. Masuk ke sesi kesimpulan. Kalian udah lihat kan hasil pengujiannya tadi, ternyata memori RAM Hynix yang aku beli ini ternyata bisa mengalahkan merek RAM yang harganya lebih mahal. Terus di pengujian game pun ternyata RAM ini malah lebih efisien ya kinerjanya kalau kita bisa mentuning dengan baik. Dengan harga cuma 370 ribuan kita udah dapat 16 GB satu keping ya. Kalau 2 biji gini 32 GB men. Itu cuma aku kemarin ya habis sekitar 750 ribuan lah, kalian dapat 32 GB kit, orang ngeri. Terus untuk garansinya sendiri ini dari tokonya sellernya itu garansi 3 bulan ya. Terus aku udah pakai ini tuh udah lama banget sebenarnya, tapi aku baru buat videonya baru-baru ini supaya aku bisa merasakan experience-nya juga. Ternyata memori murah tuh juga awet loh, untuk di overclock pun nggak berbahaya juga, aman, asal kalian tahu cara-caranya dan cara testingnya supaya aman buat harian seperti itu. Kalian harus smart dalam belanja dan merakit komputer, jadi nggak perlu kalian beli barang-barang mahal. Kalau kalian bisa beli yang murah terus bisa mengoptimalkan performanya, bakal bisa lebih kenceng daripada RAM yang lebih mahal seperti yang aku perlihatkan tadi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus heksatechno.com. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.